semua berhaji ke Ka'bah? Apa keistimewaan Ka'bah? Abdul Muthalib menjawab bahwa dia hanya pengembala biasa. Jadi Raja Abraha tidak akan mendapatkan apa-apa dan menyuruh Abraha untuk pergi meninggalkan Mekah dan jangan menyakiti penduduk Mekah. Abdul Muthalib tidak meminta belas kasihan Abraha karena Abdul Muthalib pasrahkan kota Mekah kepada Tuhan dan Ka'bah hanyalah bangunan yang terbuat dari batu. Mendengar pernyataan itu, Abraha sangat marah karena direndahkan. Setelah kota Mekah sudah sepi, terlihat Abu Thalib sedang menangis meminta pertolongan kepada Allah untuk melindungi Baitullah. Dan tiba-tiba datanglah burung ababil berbondong-bondong mengelilingi Ka'bah. Di sisi lain, tentara Abraha tiba di pintu masuk Mekah. Ketika hendak memasuki Mekah, tiba-tiba gajah-gajah itu menolak untuk masuk, hingga terjatuhlah Raja Abraha. Dan tak lama datanglah burung ababil menghampiri mereka, lalu menjatuhkan batu api neraka yang dibawanya, hingga pasukan gajah dan bala tentaranya itu mudar. Subhanallah, Allah benar-benar melindungi rumahnya. Hari-hari berlalu, tepatnya saat kelahiran Nabi Muhammad. Di suatu malam terdapat bintang-bintang yang terlihat begitu indah dan langit begitu terang. Penganut Yahudi dan Nasrani melihat fenomena itu. Mereka mengimaninya karena dalam kitabnya itu fenomena tersebut merupakan tanda-tanda akan ada seorang nabi. Abdul Muthalib yang saat itu berada di atas Ka'bah juga melihat fenomena itu dengan rasa takjub. Segera dia bergegas ke rumah Aminah. Ketika melewati dalam Ka'bah, tiba-tiba berhala yang berada di dalam Ka'bah itu roboh. Dan setelah sampai di rumah Aminah, Abdul Muthalib begitu bahagia atas kedatangan cucunya di muka bumi. Abdul Muthalib pun tasyakuran dengan memberi makan penduduk Mekah. Namun Abu Lahab tidak menyukai acara tersebut karena membuang-buang harta. Di tempat lain tampak penganut Yahudi membahas fenomena bintang itu. Terdapat Ismail yang mempercayai tanda-tanda munculnya seorang nabi. Tapi pendeta-pendeta lain termasuk pemimpinnya itu menolak kenabian baru. Ditambah anak itu lahir di Mekah yang mana pengikut Yahudi sangat sedikit di sana. Ia berdalih tidak akan ada Musa lagi setelahnya, karena Allah sendirilah yang melindungi mereka. Ismail tidak menyerah, dia pergi untuk mencari anak itu di Mekah yang dipercaya sebagai penyelamat. Terdapat upacara pemberian nama bagi bayi yang baru lahir, yang diberi nama oleh pemimpin suku masing-masing sesuai nama leluhur mereka. Saat itu juga Ismail mengamati acara itu, namun tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan anak itu berada di sana. Akhirnya dia pun pergi. Dan tak disangka selanjutnya bagian dari Bani Hashim yang dipimpin oleh Abdul Muthalib. Berbeda dengan pemimpin Bani lainnya, yang mana mereka meminta doa kepada berhala. Abdul Muthalib berbeda, dia menyentuh Hajar Aswad, masuk ke dalam Mekah dan pergi ke makam Ibrahim dan memberi nama cucunya itu Muhammad. Nama Muhammad, kaum Quraisy terkejut, bingung dengan nama itu karena nama Muhammad tidak ada pada Tuhan atau leluhur-leluhur mereka. Melihat kegaduhan yang terjadi, Abu Thalib pun segera menenangkannya dan mereka pun menerima nama itu. Muhammad. Dan di sini istri Abu Lahab yang bernama Ummul Jamil terlihat iri dan menangis karena dia tidak bisa mempunyai keturunan. Mereka memang tidak suka kepada Muhammad. Saat itu Muhammad disusui oleh Suwaibah yang merupakan budak dari Ummul Jamil, dan dengan teganya dia mengambil Suwaibah dan melarang menyusui Muhammad, sehingga Muhammad kelaparan karena tidak ada ASI. Karena itu Aminah sangat bersedih melihat keadaan putranya. Bagaimanapun dia tidak bisa melakukan apa-apa karena Aminah bermasalah dengan ASI-nya.
Mendengar kejadian itu, Abdul Muthalib pun menemui Abu Lahab dan memarahinya karena tega kepada keponakannya itu. Namun Abu Lahab mengatakan bahwa Suwaibah budak istrinya yang untuk melayani istrinya, dan dia tidak berkuasa akan hal itu. Mendengar jawaban Abu Lahab, Abdul Muthalib kecewa karena tidak memperdulikan keluarganya. Saat Ismail kembali, mereka terlihat mengadakan upacara, dan terjadilah perdebatan karena mereka belum membenarkan tanda-tanda itu. Mereka menganggap jika memang Allah mengutus seorang Rasul, itu pasti sesuai kehendaknya, yang artinya dari golongan Yahudi. Yang dipercaya pendeta itu bahwa anak tersebut bukan dari golongan Yahudi, sehingga mereka tidak membenarkan tanda-tanda itu dan mengira anak itu utusan dari agama lain. Dan upacara tersebut dilakukan untuk memohon agar anak itu tidak datang, karena anak itu bisa jadi penghancur bagi kaum Yahudi. Namun Ismail tidak menyerah, dia tetap akan mencari anak itu, dibantu oleh seorang pendeta dengan memberikan modal, bagaimanapun dan cara apapun agar anak itu ditemukan. Mereka tetap meyakini tanda-tanda kenabian pada anak itu. Setelah itu, terdapat sepasang suami istri yang bernama Haris dan Halimatus Sa'diyah dari pedesaan kecil bernama Bani Sa'ad. Mereka hendak pergi ke Mekah karena sekarang adalah musim bayi, ke Mekah untuk menjual asinya. Namun sayangnya Halimah dan Haris terlambat, yang mengakibatkan asinya sedikit yang membeli. Mereka terlihat sedang krisis ekonomi, ditambah untanya yang sedang sakit, sehingga Haris berniat menjualnya. Ketika hendak dijual, tiba-tiba unta itu kabur. Dan Halimah pun mengejarnya, dan ternyata unta itu berhenti di kediaman Aminah. Unta itu merupakan isyarat bahwa Muhammad sedang kelaparan dan membutuhkan ASI. Lama muncul Aminah dan mempersilahkan tamunya masuk. Di sana Halimah menyadari seorang bayi yang kelaparan, sehingga dia bergegas menyusuinya. Melihat hal itu, Aminah bahagia, namun tidak setelahnya, karena Aminah dengan berat hati harus meninggalkan putranya yang akan dirawat oleh Halimah di desanya. Itu merupakan keputusan terberat bagi Aminah. Mekah memang memiliki kebiasaan ketika ada seorang anak yang baru lahir, mereka mencarikan ibu susuan dari kabilah lain, termasuk Rasulullah. Para bayi biasanya dirawat di pedesaan